Jiwa terpilih, dengarkan dengan seluruh kesadaranmu. Ada kalimat yang ingin semesta tanamkan tepat di tengah dadamu, bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membuatmu kembali berdiri tegak. Karena selama ini kamu terlalu sering diminta menjadi tenang oleh orang yang justru merusak, terlalu sering disuruh mengerti oleh orang yang tidak pernah berniat jujur, terlalu sering diminta merendah oleh mereka yang diam-diam ingin menghapusmu dari peta. Ular bisa berganti kulit, tapi ia tetap ular. Hanya saja sekarang lebih licin, lebih halus, lebih sulit terlihat. Dan ya, ular yang belajar menyamar sering merasa dirinya kebal. Tetapi bahkan ular pada akhirnya akan terinjak ketika ia terlalu percaya diri merayap di jalan yang salah. Mereka berbohong atas namamu. Mereka menebar racun di ruangan yang pintunya mereka tutup rapat. Mereka tersenyum di depanmu, lalu menikam ketika kamu memalingkan wajah. Mereka berkumpul membentuk lingkaran, bukan untuk merayakan kebaikan, tapi untuk merayakan fitnah. Mereka melempar tanah ke reputasimu, tertawa seolah permainan sudah selesai, seolah kamu sudah kalah. Tapi mereka lupa satu hal, jiwa terpilih. Semesta tidak pelupa, semesta tidak salah alamat, semesta tidak bisa dibujuk oleh senyum palsu. Dan pembalasan tidak datang mengetuk dengan sopan. Ia datang seperti pintu yang lepas dari engselnya, karena kebenaran tidak pernah minta izin untuk kembali ke tempatnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, lakukan bagianmu. Tekan suka pada video ini, ikuti kanal ini, dan bagikan pesan ini kepada jiwa terpilih lain yang sedang bertahan dalam diam. Setiap interaksi adalah sinyal bahwa ini nyata, bahwa ini dibutuhkan, bahwa sudah waktunya lebih banyak jiwa terpilih bangun dan merebut kembali energinya. Dan jika kamu merasa kata-kata ini menempel seperti takdir, tulis 777 di kolom komentar. Bukan sebagai angka, tapi sebagai tanda. Tanda bahwa kamu hadir, tanda bahwa kamu terkunci, tanda bahwa kamu siap menyaksikan meja-meja itu di balik. Sekarang dengarkan. Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan. Ini adalah momen ketika tirai ditarik, ketika panggung menjadi terang, ketika sesuatu yang lama disembunyikan mulai terdengar keras, dan mereka yang merasa kebal mulai merasakan dingin di tulang mereka sendiri. Mereka mengira mereka tak tersentuh. Mereka mengira aliansi palsu dan permainan belakang layar tidak akan mengejar. Mereka mengira mereka bisa menyusun narasi seperti mengedit film, memotong bagian yang membuat mereka bersalah, menambah adegan yang membuatmu terlihat buruk, lalu memutar ulang cerita itu sampai orang lain ikut percaya. Tetapi semesta bekerja dengan cara yang berbeda. Semesta tidak perlu berdebat. Semesta tidak perlu berteriak. Semesta hanya mencatat, diam, rapi, teliti, dan ketika waktunya tiba, semesta mengembalikan energi itu dengan presisi yang membuat siapapun yang menonton tidak bisa lagi pura-pura tidak melihat. Dan yang paling menusuk bagi mereka, bukan hanya karena semuanya mulai runtuh, melainkan karena runtuhnya terjadi di depan banyak mata. Tidak lagi di ruang gelap, tidak lagi di balik pesan berbisik, tidak lagi di sudut yang tidak terekam. Ini menjadi terlihat, ini menjadi terasa, ini menjadi nyata. Jiwa terpilih, mari kita bongkar lapis demi lapis. Jangan pergi kemanapun, karena semakin jauh kamu mengikuti alurnya, semakin kamu sadar. Kamu tidak sedang menonton drama, kamu sedang menyaksikan hukum energi bekerja. Nomor 1, ilusi menang. Orang bodoh merasa terbang sampai ia menghantam tanah, dan baru sadar ia tidak punya sayap. Yang ia punya hanya ego. Mereka berjalan seperti raja dan ratu kekacauan, membangun singgasana palsu dari gosip, kontrol, dan manipulasi. Mereka merasa punya kuasa atas ceritamu, kuasa atas gambarmu, kuasa atas tenangmu. Mereka mengira menguasai opini sama dengan menguasai kebenaran. Mereka mengira membuat orang percaya sama dengan menjadi benar. Mereka mengira suara yang paling keras adalah suara yang paling nyata. Padahal jiwa terpilih, suara paling keras seringkali hanya menutupi ketakutan paling dalam. Yang mereka sebut kemenangan sebenarnya adalah hitung mundur. Setiap senyum palsu adalah bukti. Setiap kata manis yang dipakai sebagai umpan adalah tanda.
Setiap kebohongan yang mereka ulang-ulang adalah kwitansi yang suatu hari harus dibayar. Dan sekarang, lihat, ilusi itu retak. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tidak ikut bermain. Kamu menolak menjadi bahan bakar untuk panggung mereka. Kamu menolak menjadi reaksi yang mereka tunggu-tunggu. Kamu menolak menjadi tokoh figuran dalam naskah licik yang mereka tulis. Mereka menertawakan diam kamu, tapi diam kamu bukan kalah. Diam kamu adalah tempat semesta merakit badai. Nomor 2, perang sunyi, hasilnya bising. Mereka mengira diam kamu adalah menyerah, padahal itu suara awan yang sedang menebal. Mereka tertawa di belakangmu, mengirim tangkapan layar, menyebar rumor, menyalakan api kecil, lalu berpura-pura tidak ada apa-apa. Mereka menyebutmu terlalu sensitif. Mereka bilang itu semua ada di kepalamu. Padahal mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka ingin kamu meledak. Mereka ingin kamu kehilangan kendali. Mereka ingin kamu terlihat seperti yang mereka tuduhkan. Mereka ingin kamu masuk ke sirkus agar mereka bisa menunjukmu dan berkata, "Lihat, kami benar." Tapi kamu tidak menggigit, kamu tidak terpancing. Kamu menahan diri bukan karena kamu tidak mampu melawan, tetapi karena kamu tahu tidak semua perang pantas kamu datangi. Ada perang yang kamu menangkan hanya dengan tidak hadir. Dan inilah paradoksnya, jiwa terpilih, hasil paling keras sering lahir dari pekerjaan paling sunyi. Kamu disangka hilang, padahal kamu sedang pulih. Kamu disangka jatuh, padahal kamu sedang ditempa. Kamu disangka lemah, padahal kamu sedang belajar melindungi kedamaianmu seperti menjaga api suci. Sekarang, ketika hasilnya mulai terlihat, mereka kebingungan. Karena mereka tidak punya penjelasan untuk kekuatan yang tidak berisik. Mereka tidak mengerti cara kamu bisa tetap tenang setelah dicoba diruntuhkan berkali-kali. Mereka tidak mengerti mengapa kamu tidak hancur, padahal mereka sudah menekan titik paling sakitmu. Itulah sebabnya mereka mulai panik, karena yang mereka takuti bukan balasanmu. Yang mereka takuti adalah ketenanganmu. Nomor 3, topeng mulai jatuh. Ketika topeng tergelincir, bahkan senyum termanis tidak bisa menyembunyikan racun di bawahnya. Mereka ahli berperan. Mereka masuk ruangan dengan pesona, dengan kata-kata yang terdengar bijak, dengan sikap seolah peduli. Mereka memotret diri mereka sebagai orang baik, lalu menyimpan belati di belakang punggung. Untuk sementara, itu berhasil. Banyak orang tertipu. Bahkan kamu sempat ragu pada dirimu sendiri, karena manipulasi yang paling berbahaya adalah manipulasi yang membuatmu mempertanyakan kenyataanmu sendiri. Namun topeng tidak diciptakan untuk abadi. Topeng diciptakan untuk jatuh. Dan ketika ia jatuh, semua orang mulai melihat sesuatu yang selama ini kamu rasakan, tapi belum bisa kamu jelaskan. Ada yang tidak selaras, ada yang tidak murni, ada yang janggal. Mulai muncul kontradiksi, mulai ada cerita yang tidak nyambung, mulai ada janji yang berubah bentuk, mulai ada sikap yang tidak konsisten. Orang-orang mulai mengingat apa yang pernah mereka ucapkan. Orang-orang mulai menyusun potongan-potongan yang dulu mereka abaikan. Inilah momen di mana ruang-ruang yang dulu mereka kuasai menjadi dingin. Nama mereka yang dulu hangat karena citra mulai terasa berat karena kebenaran. Dan mereka tidak bisa lagi memoles semuanya dengan unggahan rapi, permintaan maaf yang dangkal, atau kerendahan hati yang dibuat-buat. Karena yang runtuh bukan hanya cerita, yang runtuh adalah kepercayaan. Nomor 4, jebakan berbalik. Gali lubang untuk orang lain, dan kamu seharusnya menyiapkan tangga untuk dirimu sendiri, karena seringkali kamu yang pertama jatuh. Mereka merancang itu seperti arsitek kekacauan. Mereka menumpuk manipulasi, gosip, kalimat yang dipelintir, agenda tersembunyi. Mereka menyusun skenario agar kamu terlihat buruk, agar kamu kehilangan kredibilitas, agar kamu bingung, agar kamu malu. Mereka berharap kamu akan bereaksi. Mereka menunggu kamu terpancing. Mereka ingin kamu turun ke level mereka, karena di level itulah mereka merasa menang. Tapi kamu tidak turun. Dan ketika kamu tidak turun, jebakan itu kehilangan target. Lalu apa yang terjadi ketika jebakan kehilangan target? Ia tetap menutup. Ia tetap bekerja. Hanya saja, kali ini, ia menutup pada pembuatnya.
Lihat bagaimana mereka sekarang terjerat oleh kata-katanya sendiri. Lihat bagaimana kebohongan yang mereka susun mulai saling menggigit. Lihat bagaimana aliansi yang dibangun dari kebencian mulai pecah karena kebencian tidak pernah melahirkan kesetiaan. Ia hanya melahirkan transaksi dan ancaman. Sekarang mereka hidup dengan rasa curiga. Mereka masuk ruangan dengan pikiran, siapa yang sudah tahu? Mereka tersenyum dengan beban, siapa yang sedang menilai? Mereka bicara dengan hati-hati, siapa yang akan membuka rahasia berikutnya? Itu bukan kebetulan, itu hukum yang bekerja. Nomor 5, kamu memilih jalan tinggi. Jalan tinggi sering sepi, tapi ia punya pandangan paling jernih ketika debu akhirnya jatuh. Mereka berusaha menyeretmu ke lumpur, mereka memancing emosimu, mereka mengorek luka lama, mereka mengirim sindiran kecil yang sengaja ditaruh di tempat strategis agar kamu terpukul tapi sulit membuktikan. Mereka ingin kamu berteriak, mereka ingin kamu mempermalukan diri, mereka ingin kamu membalas dengan cara yang sama kotornya agar mereka bisa berkata, "Nah, kan?" Tapi kamu memilih kendali, kamu memilih martabat. Kamu memilih untuk tidak menjadikan kedamaianmu sebagai barang murah yang ditukar demi kepuasan sesaat. Itu keputusan yang tidak semua orang mampu ambil. Karena menahan diri ketika kamu punya alasan untuk membalas, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang mereka tidak punya. Dan semesta memperhatikan itu. Semesta melihat siapa yang memilih integritas ketika kekacauan lebih mudah. Semesta melihat siapa yang tetap lurus ketika jalan bengkok terasa lebih cepat. Semesta melihat siapa yang menolak menjadi cermin dari keburukan yang mereka benci. Dan sekarang, jiwa terpilih, hasilnya mulai berbicara. Bukan lewat debat, tapi lewat perubahan. Lewat pintu yang terbuka untukmu tanpa kamu memaksa. Lewat ketenangan yang mulai tinggal di ruang hatimu. Lewat perlindungan yang terasa meskipun tidak terlihat. Nomor 6, retak di lingkaran mereka. Kejahatan tidak membangun kesetiaan, ia membangun daya ungkit. Dan ketika permainan selesai, setiap ular menggigit ular lain. Mereka dulu bergandengan tangan melawanmu, bukan karena mereka saling mencintai, tetapi karena mereka sama-sama ingin memadamkan cahayamu. Sekarang lihat, saling tuding mulai muncul, sindiran berubah arah. Rahasia yang dulu mereka simpan rapat mulai bocor dari mulut mereka sendiri. Karena di dalam lingkaran yang dibangun dari niat buruk, tidak ada yang benar-benar aman. Mereka mulai mengorbankan satu sama lain. Mereka mulai membuang yang paling lemah. Mereka mulai mencari kambing hitam. Mereka mulai mengganti narasi. Dan kamu tidak perlu masuk kembali. Kamu tidak perlu membalas. Kamu cukup terus bergerak. Karena lingkaran yang dibangun untuk mengucilkanmu sekarang sedang memakan dirinya sendiri. Nomor 7, absensimu adalah kuasa. Mereka tidak kehilanganmu karena kamu berubah. Mereka kehilanganmu karena kamu akhirnya melihat permainannya dan turun dari papan. Kamu berhenti menjelaskan. Kamu berhenti membela namamu di ruang yang tidak layak mendapatkan suaramu. Kamu berhenti menutup luka yang mereka buat, seolah kamu bertanggung jawab atas kekacauan mereka. Dan ketika kamu berhenti, struktur yang mereka bangun di atas energi meruntuh. Karena mereka selama ini tidak hidup dari kebenaran. Mereka hidup dari reaksi. Mereka butuh perhatianmu seperti oksigen. Mereka butuh emosi kamu sebagai bahan bakar. Mereka butuh kamu hadir di lingkaran itu agar mereka punya sesuatu untuk diputar. Lalu kamu pergi. Kamu menarik diri. Kamu memilih damai. Dan sekarang mereka bicara pada bayangan. Mereka memancing udara. Mereka berteriak pada keheningan yang tidak kembali dengan gema. Absensimu lebih keras daripada jawaban apapun yang bisa kamu berikan. Nomor 8, pertumbuhan yang tidak mereka lihat. Jiwa terpilih. Ada fase yang selalu terjadi sebelum loncatan besar. Fase ketika kamu tampak biasa di luar, tapi di dalam kamu sedang dirombak. Kamu sedang membuang kulit lama, bukan untuk menjadi licin seperti ular, tapi untuk menjadi jernih seperti mata air.
Kamu sedang memutus simpul-simpul yang dulu mengikatmu pada rasa bersalah yang bukan milikmu. Kamu menangis diam-diam, tapi kamu tidak mengemis. Kamu terluka, tapi kamu tidak menjadikan luka sebagai identitas. Kamu kecewa, tapi kamu tidak kehilangan arah. Dan semua yang tidak terlihat itu justru yang membangunmu. Pertumbuhan seperti ini tidak mencari penonton. Ia bekerja di balik tirai, di malam yang panjang, di pagi yang sepi, di detik-detik ketika kamu hampir ragu, tapi tetap memilih percaya pada dirimu sendiri. Itulah sebabnya saat kamu muncul kembali, kamu tidak muncul sebagai orang yang sama. Kamu lebih tenang, lebih tajam, lebih ringan. Dan itu yang membuat mereka takut. Bukan karena kamu berubah menjadi keras, tetapi karena kamu berubah menjadi jelas. Nomor 9. Semesta merespons. Semesta bisa berbisik lama, tetapi ketika semesta merespons, ia mengaum. Ini bukan keberuntungan acak, ini bukan kebetulan, ini bukan mungkin karma itu nyata. Ini adalah hukum bergerak, sebab dan akibat, energi dan pantulannya, niat dan pulangnya. Mereka mengira mereka bisa lari dari konsekuensi. Mereka mengira jika mereka tersenyum cukup lama, kebohongan akan dianggap kebenaran. Mereka mengira jika mereka membentuk citra cukup rapi, jejaknya akan hilang. Tetapi energi tidak bisa dimanipulasi oleh pencitraan. Maka sekarang, kamu melihat hal-hal aneh terjadi di sekitar mereka. Relasi yang mulai retak, kepercayaan yang menguap, pintu yang tiba-tiba tertutup, rencana yang mendadak berantakan, kegelisahan yang duduk di dada mereka seperti bara yang tidak bisa ditelan dan tidak bisa dimuntahkan. Dan bersamaan dengan itu, kamu melihat ruangmu sendiri menjadi lebih bersih, lebih sunyi dari drama, lebih terang dari kebingungan, lebih kuat dari keraguan. Semesta tidak hanya merespons mereka, semesta juga merespons kamu, merespons pilihanmu untuk tetap lurus, merespons keberanianmu untuk tidak menjadi seperti mereka, merespons kesediaanmu untuk melepaskan, bukan demi kalah, tetapi demi bebas. Nomor 10. Kebenaran lewat waktu. Waktu bukan hanya menceritakan kebenaran, waktu menyeret kebenaran ke cahaya dan menantangnya untuk disangkal. Mereka yakin rahasia akan terkunci. Mereka percaya kebohongan akan hidup lebih lama dari ketulusanmu. Mereka mengandalkan lupa, mengandalkan kabut, mengandalkan orang-orang yang malas memeriksa. Tetapi kebenaran tidak butuh panggung, kebenaran butuh waktu. Dan sekarang waktunya datang. Orang-orang mulai menyusun pola, mulai bertanya, mulai merasakan ada yang tidak beres. Mulai sadar bahwa kamu bukan seperti yang mereka ceritakan. Dan yang membuat mereka hancur bukan hanya karena terbongkar, melainkan karena terbongkarnya terjadi pelan-pelan, lalu sekaligus, sehingga tidak ada cara untuk menyelamatkan citra yang dibangun dari rapuh. Nomor 11. Kamu tak tergoyahkan, mereka terurai. Mereka melempar batu, berharap kamu retak. Tetapi yang mereka lakukan hanya mengasah tepi-tepimu. Mereka menunggu kamu runtuh. Mereka menunggu kamu kehilangan arah. Mereka menunggu kamu membenci dirimu sendiri. Tetapi kamu tidak runtuh. Kamu lepas. Kamu tidak lagi reaktif. Kamu menjadi tenang. Kamu tidak lagi mudah diseret. Kamu menjadi sulit dijangkau. Kamu tidak lagi memohon dipahami. Kamu menjadi cukup dengan kebenaranmu sendiri. Dan di saat yang sama, mereka yang dulu merasa mengendalikan narasi mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Senyum mereka tegang, kepercayaan diri mereka retak, kedamaian mereka hilang karena mereka membangun semuanya dari manipulasi. Energi tidak pernah berbohong, jiwa terpilih. Energi hanya menunggu momen untuk menunjukkan siapa yang asli, siapa yang palsu. Nomor 12. Pesan terakhir sebelum kamu melangkah lebih jauh. Jangan menoleh untuk memastikan mereka jatuh. Jangan kembali ke tempat yang dulu membuatmu meragukan dirimu sendiri. Jangan menjadi petugas kebersihan untuk kekacauan yang mereka ciptakan. Kamu bukan spons emosi untuk menampung kotoran mereka.
Kamu bukan tong sampah untuk menelan fitnah, lalu diminta diam. Kamu adalah jiwa terpilih. Dan ketika kamu berhenti memainkan peranmu dalam naskah mereka, naskah itu kehilangan makna. Ketika kamu berhenti memberi akses pada energimu, mereka kehilangan sumber. Ketika kamu memilih jarak, kamu memilih perlindungan. Ingat ini, jiwa terpilih. Yang mereka coba kubur, justru menumbuhkan akar. Yang mereka coba padamkan, justru menyala. Yang mereka coba kecilkan, justru mengembang. Karena kamu tidak diciptakan untuk dihapus. Kamu diciptakan untuk bertahan, berubah, lalu naik level tanpa perlu menjelaskan setiap langkah. Jika pesan ini menusuk tepat di tempat yang selama ini kamu simpan rapat, tekan suka, ikuti kanal ini agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya, dan bagikan kepada satu jiwa terpilih yang kamu tahu sedang berjuang dalam diam. Tulis 777 di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap melihat kebenaran menang tanpa harus berteriak, siap melihat energi kembali ke pengirimnya tanpa kamu mengotori tangan, siap berjalan ke depan tanpa menoleh pada kebisingan yang sudah tidak punya kuasa atasmu. Tetap di sini sampai akhir, jiwa terpilih. Karena kalau kamu benar-benar ditandai, ini tidak hanya terasa familiar, ini terasa pribadi.